Om Swastiastu. Para pemirsa Yuda Triguna Channel dimanapun berada, kembali kita bersua dalam perbincangan, dalam sesuluh yang kita nantikan setiap minggu pada Kamis pagi. Hari ini saya mengundang seorang pakar Ayurvedik, namanya Dr. Ide Bagus Suwotamo MSc. Swastiastu. Om Swastiastu, Tu Haji. Yang bersangkutan adalah seorang penyehat. Ya, istilah dulu seringkali disebut dengan dukun, ya, balean, tapi istilah sekarang disebut dengan penyehat. Yang bersangkutan sehari-hari sebagai dosen di Universitas Hindu ini dan juga sebagai dekan Fakultas Ayurveda. Tu Haji, dalam masyarakat kita seringkali dibedakan antara profesi penyembuh, dokter sebagai seorang penyembuh, dan juga pengobat tradisional yang sekarang disebut dengan penyehat. Ya, ketika kita bicara sakit, dan seringkali orang membuat kategori sederhana. Kategori sakit medis dan sakit non medis atau gabungan di antara keduanya. Tapi pembagian besarnya sakit medis, sakit non medis. Sebagai penyehat Niki, sebagai seorang dukun dulu, ya. Kira-kira bagaimana kita bisa membedakan seseorang sakit medis atau seseorang sakit non medis? Gitu Ji. Pemirsa menunggu sekali niki penjelasannya. Apa tadi perbedaan non medis dan medis itu? Dulu praktisi Ayurveda atau praktisi Usada di Bali disebut balean. Khususnya balean Usada atau healer literal healer. Ini diteliti oleh Angel Hobat. Semasih ada kepercayaan kepada agama Hindu, semasih ada kepercayaan dengan alam skala dan niskala, gitu kan, Hobat orang kita. Selama itu ada balean, itu tahun 70-an dinyatakan begitu. Jadi masyarakat Bali kebetulan masih menggunakan jasa balean, jasa dokter, dan boleh mengobati dirinya sendiri atau terintegrasi. Itu menurut teori herd belief, teori yang dikeluarkan oleh Rodenstock. Boleh orang sakit itu mengobati dirinya sendiri, boleh memakai jasa dokter, boleh memakai jasa Waidika ini dokter Ayurveda, kalau di Bali namanya dukun Usada atau balean Usada, dan boleh terintegrasi. Ini yang sekarang keempat-empatnya, dirinya sendiri, balean, dokter, keseluruhannya. Nah, itu dimungkinkan oleh undang-undang yang berlaku. Dados ngubadang rago sendiri, dados ngubadang lain, dados. Jasa itu masih di Bali disebut nadwanin masyarakat kita. Kebalean dipakai, medis juga dipakai, kan? Karena persepsinya masing-masing berbeda. Dan masalah non medis atau tradisional ini sekarang diakomodir oleh keputusan gubernur nomor 55 nomor 2055 tahun 2019 tentang pengobatan tradisional Bali. Nah, perbedaan non medis dan medis, kalau tradisional disebut penyehat, bukan penyembuh. Penyembuh itu adalah dokter. Kalau dokter itu menghilangkan penyakit dan penyebab penyakitnya. Kalau Waidika, balean, terutama balean Usada,
atau dukun di bahasa Indonesianya itu meningkatkan imunitas tubuh. Nah, pasien itu dalam bahasa Ayurveda atau bahasa Balinya disebut rogi. Pasien itu disebut rogi atau rogil. Maka dari itu dukun itu berbeda dengan dokter, gitu. Jadi persepsinya berbeda, tetapi dealnya yang penting sehat. Itu persepsi dari pasien itu. Jadi pasien itu bisa memilih. Nah, perbedaannya, gitu, kalau dari segi ada non medisnya, enggak itu, gitu. Ya. Ada ciri-ciri khas. Ya, ciri Kalau- medis dan non medis. Kalau ciri-ciri khas itu ada di lontar aji pekedutan, kan, kedutan tubuh. Tubuh kita itu adalah dewa layam, tempat para dewa. Dan dewa siwa itu dalam bentuk atman. Itu harus, ini namanya rahasia jenana. Tubuh kita ini adalah radar. Kalau madras ikan kiwo, jadi ada sudah nih unsur pengiwo yang jalan. Nah, lihat kinten pasiennya matanya netra periksa, lihat kalau dip gitu pasti dia non medis, kinten Itu bukan saraf. don tuh beda. Oh, iya. Sarap don kok. Lalu ada terus ngajak misi kejit-kejit gitu, nyakitin yo ngajak yo. Fenomena seperti itu sering. iya. Kalau di praktis, ya kalau ini kan Praktek tinyuannya teks dan konteks dan kekinian dan praktis kan, teks konteks praktis kan, kita niki pembahasan ringan-ringan seperti ini, kan. Nah itu sang dukun tahu, tapi sebaiknya pura-pura tidak tahu di depan orang nih nyakit yang nikah, kan. Sampun menunjuk hidung, dukun tidak boleh itu. Sebab disalahin oleh Betara Merajapati, kan. Sebab dia juga menasico ke Merajapati, karena Merajapati itu adalah dinas kesehatan. Niskalo, kan, Ninas Black Magic di White Magic di karena Dewa Brahma. Iya, nika mawinan dukun itu ketilingan namak sang dukun. Tidak mesti dia sembuh sekali, mangga sampunan berambisi dukun itu segar cepoknya aja segar payu dan jedan, karena kita juga bukan penentu. Ya. Kita yang sering dapat puisik begitu karena ini hubungannya dengan spiritual question gitu loh. Cening hanya pengayah, bukan penentu maniro nentuang yang makejang segarang cening ut peti setiti pralino itu sing jalan. Logis sekali sebenarnya Itu puisik logikanya. logis sekali puisik itu. Ya. Makanya dukun itu kalau balian itu Waidika itu nyembuhkan 70% sudah bagus. Jadi dukun itu tidak main-main, bukan karena jenggot, bukan karena batu akik, dan spiritual question kuat, emotion question kuat, intellectual question harus diisi, kan? Pak Haji tadi ingin membedakan antara sakit medis dan non medis. Nggih, Tadi ada dua, nggih, denyut yang ada dalam tubuh, nggih. ya, keledutan yang ada Kedutan, dalam, aji ya, kekedutan, ya, nggih. aji Aji keledutan. pekedutan. Yang Bagus sekali lontar kedua itu. mata. Nggih. Apa cukup itu saja? Dan Nah, ini lanjut dulu. nah, Ya. untuk meyakinkan itu Ya. kan ada separsana sentuhan. Separsana, ampun ngawak nyentuh-nyentuh nikel kalau kita mau membuang penyakit itu ke pertiwi, Ya. teben, sentuh kakinya. Ibu jari manis kaki pasien itu sentuh. Nah, jadi kita akumulasikan dulu penyakit itu di sana Di ibu, dan di jari manis oh jari manis kaki kaki kiri yang boleh. kiri. Nggih. Kenapa jari manis? Karena pembuangan penyakit arahnya ke pertiwi, slowdownnya ke pertiwi, kintan makanya mantra pertiwi, Rajapati, Ganopati sudah menjadi diri dukun itu. Itu kalau mau mengusut siapa yang nyakitin, tanya dia. Tanya dia. Kalau di praktik niki sering kejadian begitu. Itu kalau diganggu oleh non medis garis miring bebahi, kintan tuh. Bebahi ini adalah sistem cloning, Mang Doni. Cloning. Untuk membuat bebahi itu bagaimana mencari bagian-bagian tubuh orang itu lalu diurip sekian hari bulan dino atau sampai 1 oton di setro itu bikin bebahi balian Black Magic nih kok. Nah balian
pengusaha nika harus tahu itu rundown orang seperti itu supaya bisa kita menyekat. Kalau di lontar pengerihan nika titik poin kita belajar itu di natah dengan natah. Nasico ke Pon, ke Betara Brahmo, ke Tugun Karang, ke Merajan, ke Pemesu. Jadi apabila untuk memblokir penyakit non medis garis miring gangguan magic seperti itu, Nasico juga dukun itu suruh pasien itu membawa unsur dapur, bawang, uyah, haon, dan unsur dapur. Lulun canang Dugun Karang, canangnya lulun canang di Pemeda, lulun canang di Merajan. Nasico niko dukun kemik-kemik kan. Sekarang pun sakit niko. Gitu teorinya mempraktikkan kalau kita menjadi pengusaha itu. Banyak hal itu dan masih banyak. Kenapa masih banyak? Karena lontarnya banyak itu. Waktu channel yang lalu sudah pengiwa penengan sudah dibicarakan. Dan itu jenana rahasia, tidak boleh dia membocorkan itu. Titiang raos puniki sebagai pengetahuan. Boleh belajar bisa ngeliat? Boleh. Anggaplah itu sebagai pengetahuan. Jangan bisa ngeliat kamu pelajari. Cara anak bisa ngeliat itu. Tidak harus kita masuk ke ranah itu. Itu sebagai bedanya. Sebuah pengetahuan. Sebagai sebuah pengetahuan boleh dipelajari. Masyarakat umum boleh nggak tahu itu cara menghindari magic? Maka dari itulah masyarakat yang tidak tahu itu harusnya minta nasihat kepada yang mengetahui itu. Tidak bisa sembarang orang tahu itu, bukan tidak bisa, tidak makanya disebut ayuero niko. Tidak bisa sembarang orang belajar seperti itu. Tidak, karena kemampuan menyerapnya itu harus seimbang EQ dan SQ-nya. Bukan tidak boleh, tetapi keseimbangan ini yang meragukan, menyebut itu adalah rahasia jenaneng itu. Dan disampaikan tidak boleh klasikal. Tuh Haji, begini, ketika kita bicara tentang penyakit non medis, pasti satu saat setiap orang pernah mengalami tanda kutip tegang, stres berkaitan dengan itu. Kira-kira apa kira-kira solusi apa yang patut disiapkan kepada saya agar terhindar dari stres akibat terlalu berat pikiran kita tentang penyakit non medis itu. Nah, kan wentan penyebab sakit non medis itu banyak tuh, termasuk gangguan tonyo, gitu. Dan tonyo itu bisa direkam. Titiang punya fotonya. 2003 Titiang sering teman-teman di Jakarta menjadi tokoh PNP di Bali. Percaya nggak percaya di Bali. Kita mencari objek. Pada waktu di shooting tidak kelihatan. Tetapi pada saat di editing kelihatan black dan apa ini itu. Nah, niko bisa mengganggu wong samar, bisa mengganggu karena perbuatan orang yang melaksanakan haji wegeg bisa. Salang betaro juga bisa kan. Dawika duka namanya. Makanya ketilingan namak sang dukun ini karena gangguan wong samar, karena gangguan manusia black magic, pengiwo atau gangguan leluhurnya niki harus jelas niki. Kalau gangguan leluhur ada pegen waris itu. Ada pegen waris yang orang ada waris kalau ngayenang merajaan dan sebagainya ternyata bohong. Kinten misalnya itu disebut daiwika duka dalam Uraspati Tattwa disebut itu. Lalu ada ambisi dan emosi karena kelemahan pada orang itu disebut adat nikah duka. Nah, jalan keluar ini, apa yang harus dilakukan bila kena gangguan non medis nikah? Sarjana Jagi sudah menyebut itu empirikologis, pakailah obat-obat yang logis masuk akal dan mahis religius. Mahis religius inilah wenten ngai segan, wenten ngai melukat, mau pupuk, mau bayuh, yang di Bali, tirta yatra, ada jenis-jenis air yang harus dipakai, misalnya disebut kalau Ayurveda menyebut nirjaira. Nirjaira itu sesungguhnya mata air, mata air kayak di tapak siring kan dibentuk dalam bentuk pancoran, itu salah satu bagus sekali dipakai untuk kita stres ringan atau moha nike
atau nginguh. Kan nginguh yang cara di Bali disebut nginguh. Kalau stres lanjutan disebut memudoh. Stres lanjut disebut budoh, kan? Makanya kita bicara di stres awal. Stres awal. Nah, stres awal itu termasuk sakit non medis atau medis? Makanya dukun harus memeriksa nih gangguan non medis. Non medis ini yang dikacau itu adalah sukma sarira kita. Nah, kalau bahasa psikologinya kan psikosomatik. Ya. Pikiran diganggu, digoncang. Apa bentuk-bentuknya, kan? Ya. Ipun alasio malas. Contohnya misal alasya disebut malas. Ada orang yang menutup diri di pintu saja, di dalam menutup pintu, menutup diri. Bahasa anunya disebut introvert. Ya. Introvert dia disuruh enggak bisa. Itulah disebut cara Bali ini ke bayi bongol kan, yang nutup diri kecuali makan dan minum baru nagih kinten ke kamar kan. Ada disebut dueso, disinggung tersinggung, tidak disinggung pun tersinggung. Ke dueso nika salah satu gangguan. Ya. Pak Haji, Hai. kita tadi telah mendengarkan beberapa ciri moha satya. Nih. Ya, misalnya susah tidur, susah nidra, gitu kan? Misalnya susah mengendalikan diri, ya, susah tidak mencela untuk tidak mencela, selalu Jadi provokator. Nika pun ciri-cirinya itu termasuk stres. Itu stres awal tuh. Yang kalau stres lanjutan reti kramo dia ngamuk. Nika kan setian itu misalnya putus asa, nika sudah stres lanjut. Kalau astayam kleptomania mengambil bukun titiang niki, titiang ngambil bukun tuh dan bilang sama senior itu sudah gangguan mental itu. Dan di Bali sedang ngetren gitu. Inilah latar belakangnya kenapa kita sampaikan topik ini. Supaya di Bali mangdo menurun tren sedang gangguan mental puniki. Ini perlu disampaikan oleh para pemirsa dimanapun berada dan khususnya kepada umat sedharma tuh. Dan ini mestinya berkali-kali sampaikan, agak melit kita sebagai senior, kan? Tuh sebagai senior agak melit dan channel ini sangat bagus untuk menyampaikan pencerahan supaya tidak terjadi gangguan mental. Itu cirinya lagi nih, tadi sudah disinggung, susah di bidang ahar, makan minum susah. Atau sangat berlebihan, bukan hanya susah, cemakan saja itu juga stres. Nidra, susah dan resah di tidur. Mungkin dia cara mesti lilipi gadang kasur gitu. Gelisah. Kalau sudah begitu pasti sudah sakit. Sudah stres. Lalu ahar wihar itu tidak mau bergerak. Kalau kita makanya grup kita ini suka olahraga itu untuk menuangkan aura-aura negatif yang ada pada pikiran dan tubuh. Itu wihar. Itu beberapa cara yang dapat dilakukan. Wihar namanya. Ya. Di dalam Ayurveda itu ahar, wihar, nidra harus seimbang. Itu adalah untuk menghilangkan stres. Nah, maka dari itu ada lagi yang disebut sangsayo, peragu. Nah, ragu-ragu terus. Kalau kita membina mahasiswa kan itu orangnya sangsayo. Di otaknya besuun kulo sing ngayapoyo gitu. Di otaknya besuun gitu. Itu sakit juga namanya. Sakit nih kalau. Makanya yang diundi kan disedor ke Ayurveda nih, kita benah kan itu adalah gangguan mental mahasiswa di dalam menyusun skripsi gitu misalnya. Di otak ya besul di otak saya sudah selesai Pak, tetapi ya saya ngain api. Itu namanya sangsaya. Selalu ragu dalam bertindak. Tidak boleh. Harus punya sikap jedeg, sukses kan. Nah, ada lagi yang dueso nih kan yang paling kentanan, paling banyak yang kita temukan mudah tersinggung tuh. Tidak itu juga sakit nih kok, sakit mental kok. Ya. Dueso itu disinggung tersinggung, tidak disinggung pun tersinggung. Nah, fenomena seperti ini kita atau dia berubah menjadi memakai pakaian yang tidak pantas dia pakai. Jadi kalau putus asa itu sudah lewat, kita sudah stres lanjutan, kita stres awal. Atau membalik cara hidup
pedang yang lemah, lemah yang ngono pedang. Itu juga sakit. Nggih, dan selera tinggi, asmita namanya itu overconfident. Dan selalu menggampangkan apa yang dihadapi itu enggak boleh. Itu sangat merugikan diri, keluarga dan orang lain tuh. Overconfident. Sikap menggampangkan. Sikap menggampangkan itu sungkan itu. Ya. Tapi sungkan awal itu nih ampun sarunya anunya nih tidak terdeteksinya oleh diri oleh keluarga sebagai penyakit mental awal. Iya. Yang kita sekarang bicarakan ini sakit mental permulaan awal gitu. Iya. Menengahnya benjang-benjangan. Iya. Apalagi kerasnya nih memang lebih serius harus kita bicarakan sebagai senior touring kampus, titiang pengayah dan kampus sangat mengkhawatirkan sakit mental ring Bali niki. Sangat. Ya. Ya. Para pemirsa yang budiman, saya kira kita sudah mendapatkan satu poin penting bahwa kita sedang menghadapi persoalan besar berkaitan dengan stres kalau dalam bahasa Indonesia atau mohong satyono. Ternyata Nggih. oleh karena itu agar tidak semua sakit medis itu juga kita kategorikan sebagai non medis, maka diperlukan seorang penyehat yang tahu bagaimana mengklasifikasikan dengan jernih mana sakit medis dan mana sakit non medis. Saya kira belajar Ayurveda salah satu cara untuk mendapatkan pengetahuan mengenai sakit non medis itu. Karena itu Bapak Ibu sekalian, saya kira salah satu yang terpenting dari pembahasan tadi bahwa kita sebagai insan dapat mengobati diri sendiri. Itu penting. Ya, karena itu mulailah kita Mengawasi pikiran. mengawasi liarnya pikiran pikiran. kita. Yang tadi sudah disebutkan bahwa itu semua pangkal dari semua sakit pikiran yang kemudian dapat dikategorikan juga sebagai sakit non medis. Semoga pengetahuan ini, perbincangan ini dapat memberikan wawasan bagi kita, dan jika perlu konsultasi mengenai sakit non medis, niki hubungi niki nomor handphonenya Tu Aji Suwatamo, tinggal di Bekul. Suksema. Terima kasih. Om Om Santi 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 Santi. Om.